Raul Fernandez menjadi yang tercepat di sesi Valencia Test kemarin dengan catatan waktu 1 menit 29,373 detik, dan Marco Bezzecchi berada di posisi kedua menempati Aprilia di atas Ducati ya guys. Dan di posisi ketiga ada Alex Marquez dengan gap kurang dari 0,1 detik. Perubahan aerodinamika depan yang benar-benar baru di seluruh lini ini menjadi bagian yang paling jelas ketika Marco Bezzecchi beraksi dengan LSGP-nya guys. Boleh dibilang hasilnya sangat berbeda dengan yang kami lihat dari balapan Aprilia sepanjang tahun 2025 ini. Berikut adalah hasil tes Valencia kemarin. Yang pertama Raul Fernandez, terus Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Maverick Viñales, dan terakhir ada Celestino Vietti guys. Dan untuk dua rookie anyar yaitu Toprak dan Morera. Untuk Diego Morera ini berada di dua sebelum terakhir guys, dan Toprak ada di 5 terakhir. Lanjut ke tim Ducati. Pecco ini melahap 32 lap, meskipun dia sempat terjatuh ya. Namun Pecco merasa feelingnya dengan GP26 positif ya, dan dia bisa berlibur dengan senyum yang puas lah. Dan ketika waktu tersisa lebih dari 1 jam, rekan sementaranya yaitu Bulega ini berada di posisi keempat dan menjadi pembalap Ducati tercepat di sirkuit Riccardo Tormo. Beralih ke KTM, sepanjang hari tes Valencia, Pedro Acosta menjadi yang tercepat untuk KTM, dan baik Pedro Acosta maupun Brad Binder berkesempatan mencoba fairing baru bagian depan. Secara keseluruhan Pedro Acosta melahap 53 putaran dan Binder 52 putaran. Sedangkan untuk Viñales mencatatkan hasil positif pada akhir tes. Dan untuk Honda ini Joan Mir berada di posisi ke-12, unggul 0,022 detik dari Johan Zarco yang berada di posisi ke-13. Dan Zarco ini unggul dari Luca Marini 0,22 detik juga, berada di posisi ke-14. Namun tentunya untuk pabrikan Honda ini banyak yang tertuju pada juara dunia Moto2 tahun 2025 ini, yaitu Diego Morera. Bintang asal Brasil ini memulai adaptasi dengan kehidupan dunia MotoGP, dan dia berada di posisi ke-22. Ini terbilang lumayan sukses
buat seorang rookie ya guys, dan dia memakai nomor 11 untuk balapan di MotoGP ini. Dan untuk Yamaha, mesin baru V4-nya masih belum 100%, baik itu top speednya dan ini ya, secara performa keseluruhannya mesin V4 Yamaha masih belum 100%. Dan catatan waktu 1 menit 29,927 detik yang dicetak oleh Quartararo cukup baik untuk menempatkannya pada posisi ke-15. Dan para insinyur ini akan kembali ke Iwata Jepang dengan sejumlah data yang cukup untuk menyempurnakan M1-nya menjadi paket yang kompetitif di tahun 2026 nanti guys. Dan untuk rookie dari Yamaha yaitu Toprak, dia mencuri perhatian karena dia cuma terpaut selisih 0,740 detik di belakang Quartararo guys, dimana hasil ini diraih di sirkuit yang belum pernah dia coba atau dia belum pernah balapan di sini guys, di Valencia ini. Dan tentunya aksi Toprak yang sangat ditunggu ialah aksi stopinya guys. Dia langsung menampilkan kebolehannya untuk pertama kalinya di MotoGP itu guys. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, video review tes Valencia kemarin, yang mana yang menjadi tercepat di Valencia tes kemarin yaitu Raul Fernandez. Dan sangat disayangkan sang juara dunia tidak bisa ikut tes, tapi semoga nanti di Sepang dia bisa hadir dan ikut, karena itu sangat penting guys untuk di tahun 2026 nanti. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini guys ya, karena habis ini MotoGP akan libur cukup panjang, jadi akan ada sedikit konten-konten yang lain bukan tentang MotoGP. Ikutin terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan, dan kalau ada info terbaru tentang MotoGP pasti gua akan update untuk kalian semua. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.